Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta menjadikan kisah perjalanan hidup Rasulullah SAW sebagai teladan abadi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan segenap pengikut beliau hingga akhir zaman. Sirah Nabawiyah adalah cahaya bagi umat Islam di dalamnya. Di dalamnya terdapat banyak pelajaran berharga, terutama tentang kesabaran, pengorbanan, dan ketaatan dalam berbuat dakwah. Salah satu peristiwa besar dalam sirah adalah hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, yang menjadi titik balik berkembangnya Islam dan lahirnya masyarakat Muslim yang kuat. Hijrah Rasulullah SAW dan kaum Muslimin ini bukan tanpa alasan. Ada berbagai faktor yang menjadi pemicu untuk melakukan hijrah. Pertama, karena adanya siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Begitu Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terbuka, berbagai ancaman mulai diarahkan kepada beliau SAW dan orang-orang beriman yang mengikutinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW senantiasa berpikir untuk mencari perlindungan di luar Mekah, sehingga terjadilah hijrah kaum muslimin ke Habasyah, Taif, dan kemudian ke Madinah. Penyebab hijrah ini diantaranya karena penyiksaan dan penindasan kaum kafir Quraisy atas kaum muslimin. Riwayat yang menguatkan faktor ini tersirat dalam perkataan Bilal radhiyallahu anhu ketika ia berhendak hijrah. Wahai Allah, laknatlah Saibah bin Rabi'ah, Utsbah bin Rabi'ah, dan Umayyah bin Khalaf, sebagai mereka telah menyebabkan kami keluar dari negeri kami ke negeri derita. Juga hadis Aisyah radhiyallahu an tentang hijrahnya orang tuanya. Beliau radhiyallahu an berkata, Abu Bakar radhiyallahu an meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ketika penderitaannya terasa berat. Kedua, adanya kekuatan yang akan membantu dan melindungi dakwah sehingga memungkinkan Rasulullah SAW berdakwah dengan leluasa. Hal ini sebagai tertuang dalam nas Bayatul Aqabah kedua, yaitu kaum Ansor berjanji akan melindungi Rasulullah SAW sebagai mana melindungi anak dan istri mereka. Ketiga, para pembesar kaum Quraisy dan sebagian besar masyarakat Makkah menganggap Rasulullah SAW sebagai pendusta, sehingga mereka tidak mempercayainya. Dengan kondisi seperti ini, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendakwahkan kepada masyarakat lainnya yang mau menerimanya. Banyak dalil yang menunjukkan faktor ini, diantaranya ialah sebagaimana perkataan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang lebih aku sukai untuk aku jihadi mereka karenamu daripada sesuatu kaum yang telah mendustakan Rasulullah dan mengusirah. Keempat, kaum muslimin khawatir agama mereka terfitnah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang hijrah, beliau radhiyallahu anha kata, kaum mukminun pada masa dahulu mereka pergi membawa agama mereka menuju Allah dan Rasulnya karena khawatir fitnah. Itulah beberapa faktor yang mendorong kaum muslimin berhijrah meninggalkan negeri Mekah menuju negeri yang baru, yaitu Madinah. Sebuah ini dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Khabbar radhiyallahu anhu berkata, kami hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari wajah Allah, sehingga ganjaran kami benar-benar di sisi Allah Azza wa Jalla. Mengapa memilih hijrah ke Madinah? Nas yang sahih menunjukkan pilihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan Madinah sebagai negeri hijrah kaum muslimin merupakan pilihan yang berdasarkan wahyu ilahi. Sebagai hal ini tertara dalam hadis Rasulullah SAW, aku pernah mimpi berhijrah dari Mekah menuju suatu tempat yang ada pohon kurmanya, lalu aku mengira daerah itu ialah Yamamah atau Halja. Ternyata daerah itu adalah Yasrib. Juga hadis, aku diperlihatkan negeri hijrah kalian, yaitu suatu negeri yang memiliki pohon kurma di antara dua harof. Mendengar penuturan Rasulullah SAW ini, maka kaum muslimin pun kemudian bergegas melakukan hijrah ke Madinah. Begitu juga sebagian kaum muslimin yang sedang berada di Habasyah, mereka segera berangkat menuju Madinah. Yang pertama kali berangkat hijrah ke Madinah.
Imam Bukhari menyebutkan yang pertama kali berangkat hijrah ke Madinah ialah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum. Sedangkan Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad menyebutkan yang pertama kali berhijrah ialah Abu Salamah bin Al-Asad. Musa bin Uqbah memilih yang kedua. Ibnu Hajar menyebutkan di antara hadis-hadis yang dibawakan penulis kitab Al-Maghazi Syiar dan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari masih bisa dipertemukan dengan pembawa pengertian. Yang pertama kali pada sisi tertentu yaitu Abu Salamah meninggalkan Mekah tidak dengan niatan menetap di Madinah, namun hanya menghindari penindasan kaum kafir Quraisy. Berbeda dengan Mus'ab yang memang sejak awal berada tetap di Madinah untuk memberi pengajaran kepada duduk Madinah atas perintah Rasulullah SAW. Jadi masing-masing di antara dua orang ini dilihat dari satu sisi. Abu Salamah ialah orang yang pertama kali hijrah ke Madinah untuk menghindari penindasan kaum kafir Quraisy. Sedangkan Mus'ab ialah orang yang pertama kali hijrah ke Madinah dengan niat menetap di Madinah. Kemudian setelah itu kaum muslimin berdatangan ke Madinah. Bilal bin Rabah datang bersama Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ammar bin Yasir, kemudian menyusul Umar bin Al-Khattab. Respon kafir kaum Quraisy terhadap hijrah kaum muslimin. Melihat kaum muslimin melakukan hijrah ke Madinah sebagaimana sikap kaum kafir Quraisy, pemandangan ini sangat menyakitkan hati kaum kafir Quraisy sehingga mendorong mereka melakukan berbagai upaya untuk menghalangi kaum muslimin hijrah. Misalnya dengan menahan harta kaum muslimin dan melarang membawanya. Terkadang dengan menahan dan mengurung sebagian anggota keluarga kaum muslimin. Di samping itu mereka juga melakukan supaya kaum muslimin yang sudah berada di Madinah kembali ke Mekah. Namun upaya kaum kafir Quraisy ini tidak membuat kaum muslimin bergeming dari niat semula. Mereka benar-benar sudah siap berpisah dengan harta benda miliknya, keluarganya, dan kenikmatan dunia dan penghidupan lainnya yang telah mereka peroleh di Mekah demi menyambut panggilan akidah. Dan sungguh hijrah ini menjadi pinjakan pertama bagi para penji tauhid. Wallahu musta'an. Nah, mungkin segini aja dari cerita hijrahnya ke Madinah. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.